Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam santai berhujung minggu buat traders di luar sana dan kawan-kawan semua. Untuk video kali ini saya cuba mengungsikan lagi beberapa analisis khususnya GBP CAD. Ini sebagai kesinambungan dengan teknik yang BOCC, teknik murahan yang profit lah macam tu kan. So yang ni sudah ada saya upload dekat YouTube, korang boleh download saja. BOCC breakout candle, chaotic candle itu sebetulnya. So saya cuba menggabungkan BOCC ke dalam teknik penganalisisan saya ni agar BOCC lebih jelas untuk dimudah atau jelas atau mudah dipahami. Sebelum tu saya melihat yang BOCC ini saya ambil satu account P, maksud saya P Euro GBP Euro Yen yang kita trade pada bila ya mungkin 14 dah macam tu. So ini ada antaranya. Entry saya based on BOCC, dan of course ada elemen-elemen Ichimoku. Itu adalah indikator yang wajib bagi diri saya. Dalam saya menganalisis, pastinya wajib ada Ichimoku, dan BOCC itu adalah sebagai value added ke dalam penganalisisan saya agar lebih sempurna. Walaupun tidak sempurna sepenuhnya, tetapi saya berusaha ke arah yang lebih sempurna. Saya cerita dulu mengenai EJ. Kenapa saya entry di sini? Kenapa saya entry di situ? Dan itu kegemaran saya lah layer. Entry di situ because disebabkan saya entry di sini. Coba saya. Ini adalah yang saya maksudkan. Ini adalah chaotic candle dia. Itu yang candle satu. So sebaik saja candle ni macam itulah. Di luar sana berbagai terminologi ataupun nama-nama yang diberikan untuk mengenai BOCC. Apapun kaedahnya terpulang kepada masing-masing ataupun kepahaman masing-masing. Cuma nama, tetapi mungkin SOP ataupun tata cara mungkin berbeza. Tetapi at the end of the day, apa yang kita perlu butuhkan adalah profit. So ini yang saya maksudkan BOCC. So apabila saya noted, saya nampak benda ni naik, bull, bear, dan situ. So saya marking dua candle ni, dan di situ sudah menjadi. Dan apabila breakout this candle ni breakout, ini adalah breakout candle. So di situ saya entry. Sebetulnya saya juga sudah ada entry di sini. Itu adalah berdasarkan Ichimoku. Kalau saya berdasarkan kepada BOCC ini, mungkin saya agak terpaksa menunggu retest terlebih dahulu di skala time frame yang kecil. Namun berdasarkan kepada Ichimoku, saya entry lebih awal sedikit macam tu. Breakout, dan di situ dan saya retest lagi, dan the next day on the 15 saya entry lagi, dan saya alhamdulillah TP di situ. So itu jadinya so 38 dan this is a final one on the 15 15,000 lan alhamdulillah. So saya total close. So sebetulnya saya TP 13 berapa ya, saya kurang sudah lupa, 138,700 kurang 138,700 agaknya. Semua ni saya ada kongsikan dalam grup Scalp Ichi
bila saya entry, kalau saya ada berkesempatan lah, tidaklah semestinya 100%. Kalau saya pun tidak terlalu aktif sangat. Cuma kalau saya kebetulan santai begitu, saya akan share apa yang saya rasa kongsi ke dalam grup Skapici. Okay, so ini bukan signal, bukan grup signal ya. Kalau orang menunggukan harapkan signal, tidaklah. Saya lebih menjurus kepada edukasi lah. Okay, perkongsian, pembelajaran. Tetapi teknik saya tidaklah sesempurna mana, tetapi bagi saya cukup, untuk saya selaku full time trader cukup memadai. Okay, saya tidak perlu mencari holy grail ataupun satu teknik yang betul-betul tak pernah MC ke apa. Saya tidak perlu. Saya memerlukan hanya yang at the end of the day saya overall profit, dan cukup untuk full time trader. Alhamdulillah. Okay, so Skapici bukan grup yang memberi signal setiap hari. Okay, cuma saya selalunya mengongsikan bukan signal, entry PO, sell limit saya. Kalau saya rasa ada keyakinan untuk kita lebih win to trade, dan saya akan kongsikan. Okay, so itu BOCC. Okay, dan sekarang ni saya kongsikan pula analisis for next week, hari Isnin. Namun saya akan menjangkakan mungkin hari Selasa atau Rabu baru price ni akan meledak naik lah, disebabkan Monday agak selalu market agak suram sikit. Namun kita tidak, itu yang kita perhatikan, namun tidak semestinya juga. Yang penting di situ kita bersiap sedia dan kita sudah mengenal pasti apakah setup ataupun PP yang harus kita bersiap sediakan untuk minggu ni. Okay, at least kita ada target dalam minggu ni, walaupun kita di loss dalam pay yang lain. Contoh kalau kita pay scalping, okay, kita scalping dan kita loss di dalam pay yang lain. So tetapi my main target untuk next week, pound cat adalah sesuatu yang memberikan peluang yang lebih baik untuk next week. So saya tidak akan mencampur adukkan account saya scalping dengan account yang satu ni. So itu cara saya. Okay, so apabila saya nampak ada satu setup yang macam GBP CAD untuk next week, so saya akan menggunakan satu account yang betul-betul berhemah lah macam tu juga, because account tu itu full time trader punya account. Okay, kalau yang scalping tu kata macam gatal tangan macam tu lah. Dan kalau kita win, alhamdulillah, itu bonus lah. Saya bukan tera sangat atau handal sangat dengan scalping. Saya lebih kepada intraday. Baik, langsung saja kepada analisis kenapa saya memilih GBP CAD untuk next week. Okay, target ni untuk sepanjang minggu yang mungkin saya akan I'm expecting by Wednesday baru price ni gerak sedap lah macam tu, ataupun hari Selasa macam tu. Okay, namun saya masih target GBP CAD for next week price akan naik. Okay, langsung saja kepada analisis. Yang pertama saya akan merujuk kepada time frame yang lebih tinggi. Seperti selalunya saya menggunakan daily terlebih dahulu. Saya nampak di situ ada berlakunya breakout terlebih dahulu, sudah berlaku breakout. So I'm expecting the price akan naik sampai mana, so saya akan perkirakan price naik sampai situ. Saya lebih konservatif. Kenapa saya pilih itu? Kalau kita nampak di situ ada garisan-garisan yang mendatar. Okay, so kepada yang nak berminat untuk Ichimoku ni, ini sudah saya kongsikan bagaimana cara saya menganalisis. Okey, terpulang kepada korang
cara korang memahami dan menjiwai betul-betul Ichimoku ni. Nothing special mengenai dari diri saya, because Ichimoku berdasarkan apa yang saya analisis dan apa yang saya pahami dengan diri saya. Okay, so price, I'm expecting the price akan naik sampai situlah. Okay, kalau korang nampak di situ ada pendatang. Okay, dan di situ dan dalam yang sama di situ ada yang mendatar juga, so kita boleh jangkakan price akan reach a level macam tu. Okay, so this going to be kita punya TP lah. Okay, so bermakna saya menjangkakan price akan naik, drop terlebih dahulu dan TP sampai situ. So saya buat marking. Okay, so ambil ini perkongsian saya bukan sebagai analisis belaka, tetapi lebih menjurus kepada bagaimana tata cara penggunaan Ichimoku bersih saya. Okay, mungkin masing-masing ada cara yang lain. Okay, itu daily, dan ini juga didukung oleh weekly yang sepertinya engulfing ya, macam tu. So sekarang ni saya susul kepada time frame H4 yang lebih kecil lagi. Nanti ini kita akan masuk ke dalam H1 lagi semua, H2 and 3 apa semua. So sekarang kita masuk kepada H4. So saya nampak price akan secara pantasnya saya akan melihat macam itulah. Okay, ini trend line sebagai satu ya apa ya, bukan juga macam tetapi as a trader lah, as a trader siapapun kita harus juga bijak menggunakan trend line, walaupun tidaklah master sangat, tetapi sekurang-kurangnya kita ada ilmu mengenai tentang trend line. Kalau kita sepenuhnya memahami dan master dalam trend line, of course that's very good lah. So saya nampak di situ price akan terus menurun. Okay, based on apa yang kita buat, trend line dan breakout, dan the price will retest. Dan dalam masa yang sama saya mengambil kira Chowtick yang breakout. Okay, breakout BOCC. Okay, breakout Chowtick candle. Ini yang saya diantaranya, ini adalah kawasan-kawasan breakout Chowtick candle. Okay, okay, satu yang ini. Coba ya. Okay, ini walaupun tidak, tapi kita boleh ambil kira yang ini juga, terpulang kepada masing-masing kalau nak ambil kira. Okay, okay, dan okay, dalam masa yang sama juga kita H1 kita akan nampak di situ ada satu di sini. Okay, ada satu di situ Chowtick yang candle, dan kebetulan di sini ini ada lebih apa ya, okay, saya mikir kalau orang yakin based on previous price sebelumnya ada berlakunya juga disebut berlakunya support-support yang agak baik. Okay, yang sekarang ini sudah menjadi support, dulunya jadi resistant. So retest. So di skala H4 kita tidak nampak di sini sebarang candle yang Chowtick, namun di candle time H1 kita boleh nampak adanya berlaku di sini. Okay, itu a bit tricky. So ada dua perhatian yang harus saya berikan tumpuan di situ, cukup untuk saya. So bermakna price okay, so kita jangkakan macam tu. So saya menjangkakan price akan drop mungkin di situ dan mungkin di sini. Saya bersiap-siap juga lebih di sini. Okay, namun saya akan mengambil kira juga
Saya akan juga mengambil kira kalau price jatuh ke bawah kemari, then just to make sure my account masih lagi survive. So anyhow, this is my first target untuk buying zone, dan dari situ nanti kita baru TP. Okay, so kita akan saya akan dari situ that's going to be my buying zone. Sama ada yang kotak kuning ni. Okay, that is my first target because it happen to be the pertembungan di situ ada trend line, dan dalam masa yang sama kalau kita perhatikan juga di situ ada garisan-garisan ya, garisan-garisan bagian-bagian Ichimoku. Sebab itulah saya masih tidak bisa meninggalkan penggunaan Ichimoku ni because of adanya SNR yang sudah terbentuk oleh indikator tersebut. Cuma tinggal saja lagi kita bagaimana kita memahami dan meyakininya. So ini adalah my first buying zone, second, dan going to be my TP. Okay. Walaupun saya tidak, kalau 100% saya dekat sini saya membuat entry, saya tidak akan hold sampai situ. Apa yang berlaku kadang-kadang, selalunya, kebanyakannya, out of 100% saya akan cut. Kalau sekiranya sudah price, sudah membuahkan hasil, saya akan close beberapa peratus daripada entry di sini. Kadang 30%, 40%, 50%, tertakluk kepada situasi ketika itu. Bagaimana ya, nak explain pada saat itu yang akan menentukan saya sama ada 50%, 40% atau 60%. Okay, then selebihnya saya akan hold, saya lepas dekat TP. This going to be my TP zone, TP level. So kalau kita hold sampai situ, then make sure kita buat B lah. Okay, stop loss at least, kalau kita reverse pun at least kita save. So itu saja yang dapat saya kongsikan hari ini. Basically apa yang saya kongsikan, okay, apa yang saya kongsikan lebih kepada perkongsian bagaimana tata cara saya menganalisis satu-satu P menggunakan indikator Ichimoku, okay, dan bersih saya, dan teknik BOCC yang saya gabungkan di dalam penganalisis. Ini boleh ini sebagai kesinambungannya bagaimana aplikasi, maksud saya aplikasi cara menggunakan BOCC itu sudah saya sebut dalam sebentar tadi, bagaimana saya menggunakan itu sebagai label-label juga selain menggunakan label-label yang ada di dalam Ichimoku. So itu saja barangkali yang dapat saya kongsikan pada video kali ini. Sudah agak terlalu panjang, dan apapun kita jangan terlalu overconfident. Okay, jangan terlalu overconfident sangat dengan apa yang kita perkongsikan ataupun kita analisiskan. Sebagaimanapun kita menganalisis, harus kita membuat satu reservation for risk management kita. Okay, so itu saja. I believe, saya yakin anda pun mempunyai teknik-teknik ataupun sistem-sistem anda sendiri. Sebelum anda membuat suatu execution of entry, pastinya anda akan membuat sesuatu filter terlebih dahulu. Okay, anda pastinya menggunakan teknik atau filter ataupun indikator sistem dengan anda yang anda paham. Okay, so itu saja. Apapun, akhir kalam, trust yourself, trust your own analysis, and always be yourself. Semoga kita terus berjaya di hari-hari ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.